Sobat Literasi, saya Hansa Sabita. Kali ini saya akan menyampaikan resensi dengan judul Menguak Kekuasaan dengan Nurani yang Bercabang dalam Rumah Kaca, karya Pramoedya Anantatur. Pramoedya Anantatur merupakan sastrawan legendaris yang berpengaruh. Bahkan karyanya sudah diakui oleh dunia internasional. Salah satu karyanya adalah novel Rumah Kaca, yang merupakan buku keempat dari seri tetralogi Burung. Buku ini diterbitkan oleh Lentera Dibantara dan memuat 656 halaman. Berbeda dengan Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa dan Jejak Langkah yang berada dalam sudut pandang seorang pribumi terpelajar, Raden Masminke. Buku ini berada dalam kacamata seorang komisaris polisi Belanda, Jacques Pangemanan. Suatu saat, ia ditugaskan untuk mengawasi pemilik surat kabar Medan Priayi dan pemimpin organisasi Syarikat Dagang Islam, yakni Raden Masminke. Awalnya, ia merasa ragu karena Raden Masminke merupakan seseorang yang sangat ia kagumi, dan diam-diam ia menjadikan Minke sebagai guru spiritual. Setelah Minke berhasil diasingkan, pemerintah kolonial menduga bahwa aktivitas pergerakan telah usai. Namun, mereka salah karena setelah diasingkannya Minke, muncul berbagai organisasi baru seperti Budi Utomo dan Indische Partij. Dengan banyaknya organisasi yang muncul, pemerintah kolonial semakin merasa khawatir dan pekerjaan Pangemanan terus bertambah. Pada saat itu, ia sudah sadar bahwa apa yang dilakukannya selama ini menjajah bangsanya sendiri. Namun, ia tidak mau kehilangan jabatannya dan terus menjadi budak kolonial. Tulisan Pangemanan sangat berpengaruh karena hanya dengan tulisannya ia dapat melenyapkan seseorang, bahkan satu kelompok. Pramoedya Anantatur mengambil sudut pandang orang pertama. Dengan kacamata Pangemanan, kita dapat melihat hitamnya sistem kolonial pada masa itu. Pangemanan tidak hidup sendiri. Ia memiliki seorang istri berkebangsaan Prancis bernama Paulette. Mereka memiliki 4 orang anak. Konflik muncul ketika Pangemanan mulai sadar bahwa apa yang ia kerjakan selama ini merupakan bentuk penjajahan terhadap bangsanya sendiri. Dalam buku ini, Pramoedya Anantatur membubui dengan majas personifikasi dan hiperbola untuk menekankan emosi para tokoh. Novel Rumah Kaca memiliki keunggulan pada sudut pandang yang dipilih oleh Pram. Melalui Pangemanan, kita bisa ikut merasakan situasi yang kompleks dan penuh konflik batin. Novel ini tidak hanya mengajak kita untuk mengikuti alur cerita, tetapi juga mengajak kita untuk merenungkan isu-isu sosial dalam sistem yang tidak adil kala itu. Adanya organisasi dan lembaga yang disebutkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca. Novel ini juga memiliki kekurangan, penggunaan bahasa yang kaya akan makna dan cukup berat terkadang terasa sulit dipahami, dan juga penggunaan beberapa kosakata bahasa Belanda yang tidak dicantumkan maknanya. Novel ini tidak hanya memperlihatkan ketegangan politik dan pengawasan, tetapi juga memperlihatkan dilema moral seorang penjajah yang mulai ragu dengan sistem yang ia layak. Dengan kecerdikan dan pribadi yang penuh ketelitian, sudah seharusnya kita mengutamakan kebenaran dan kemanusiaan. Pada akhirnya, ilmu yang kita miliki akan kehilangan maknanya jika tidak disertai dengan empati. Salam literasi.